Selamat datang di Bapel Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Hari ini cukup spesial. Excited sekali. Sangat excited karena hari ini setelah sesuai sama apa yang gue pakai di sini, yaitu cosplay sebagai media untuk Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024 lebih tepat. Yes. Wah, gue seneng banget. Jadi sekarang kita bakal menjelaskan apa yang kita rasakan datang ke Piala Citra, Malam Anugerah Piala Citra FFI 2024. Kita menjadi salah satu media yang bersejarah melihat Ringo nangis. Betul, Ringo nangis di atas panggung, menggenggam Piala Citra. Piala Citra, itu gue suka banget. Gue tuh denger soalnya pas red carpet si Ringo udah ngomong udah pasti kalah gitu-gitu. Iya, dia ngomong gini, sebelum gue kalah, gue ngomong makasih dulu di sini. Iya. Gue tuh denger sayu-sayu padahal gue lagi fokus untuk ini kan, untuk mewawancara orang-orang yang ada di situ. Tapi gue sayu-sayu denger si Ringo sudah sangat pesimis gitu. Iya, padahal pakaiannya bagus loh dia. Hitam-hitam gitu hitam-hitam kayak wow. Iya, sebenarnya itu juga yang gue sadarin ya di FFI, selain ajang siapa yang menang, siapa yang bagus, siapa yang bagus sih, siapa yang menang lah. Siapa yang menang. Nah, itu juga ajang pamer-pamer outfit. Udah kayak Met Gala sebenarnya. Laura Basuki cantik banget. Iya. Please banget Laura Basuki, ternyata cantik. Gue sih Sheila Dara. Itu tuh gue awalnya nggak notice dia, sumpah beda banget soalnya. Kan gue terakhir lihat di preskon sore kan. Iya. Ya dia kayak udah pakai kaos, make up-nya juga tipis biasa aja. Terus pas ke ini glamor abis. Gue nanya 2 kali ke dia, itu Sheila Dara? Iya, itu Sheila Dara? Iya, gue saking gue nggak expect-nya gitu loh. Sheila Dara berubah menjadi, walaupun nggak ada video Aliana ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada video Aliana ya? Mungkin manggung yang lain kali itu. Ya, selain itu juga kita juga menjadi media yang melihat keunikan Sheila Dara yang lupa menyebutkan keluarganya. Oh iya, itu juga dia lupa nyebut keluarganya. Tapi sebuah fun fact sebenarnya ada itu di live stream. Iya. Ada di live stream. Cuma kita dapat kesempatan untuk datang ke media room-nya. Iya, setiap pemenang itu datang ke situ untuk speech. Dan yes. di depan para media dia ngomong. Gitu. Salah satunya adalah Joko Anwar sebenarnya. Joko Anwar sama Tia Hasibuan. Iya. Dia itu menang di bagian kayaknya favorit orang-orang. Film favorit. Film apa? Film Siksa Kubur. Iya, Siksa Kubur. Film favorit. Justru film favorit penonton. Nah, eta. Satu hal yang gue notice, yang gue sangat nyantol di gue adalah Tia Hasibuan ngomong, justru kita ini menang paling berarti karena dipilih sama penonton gitu loh. Betul. Gue kayak wow, sebuah statement. Benar sih, nggak salah. Betul. Benar. Asli pilihan penonton. Jadi ya. Berarti kan filmnya dekat dengan penonton. Iya, dan yang pasti ya maksudnya selain film itu dibuat untuk menang piala apa ya kan, sebuah film kita juga lupa bahwa untuk ditonton gitu loh, tonton orang-orang gitu, dinikmati orang-orang gitu loh. Siapa sih nggak kena Siksa Kubur? Iya. Kita pun pernah. Udah review juga waktu itu Siksa Kubur ya. Jangan lupa ditonton, ada tuh Bapil di YouTube Berita Nasional TV. Udah lama banget itu ya. Nah, sebenarnya satu hal yang gue notice adalah ini yang menang sih. Yang menang filmnya yaitu Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Ini di sini rata-rata yang menang film putih abu-abu. Iya, selain itu ada Samsara juga. Nah, sayangnya nih, jujur aja. Jatuh Cinta pada Film-Film, gue belum nonton, tuh jujur. Tapi itu sebenarnya awalnya gue dipaksa banget sama temen gue. Iya, gue juga dipaksa waktu itu, ada yang pernah nyuruh, Kak nonton gitu. Tadi dulu deh, kata. Iya, dipaksa karena lu pasti lihat apa. Iya, kata lu, ini keren banget film, sumpah keren banget gitu. Apalagi waktu itu kan gue lagi ini banget kan. Dan maksudnya gue anak film, gue kan lulusan film gitu, jadi mungkin relate ke gue gitu. Relate. Ya. Terus satu film yang gue sangat penasaran, yaitu filmnya Garin Nugroho. Iya, Samsara, sumpah itu film bisu. Yang bisu pertama di Indonesia. Film bisu pertama di Indonesia, yes. Dan modern day gitu loh, modern day. Ada Aryo Bayu juga ternyata di situ. Jadi gue penasaran banget. Yang gue lihat sih ya dari trailer-trailernya, kayaknya semacam kerajaan Indonesia gitu, semacam kayak gitu. Dan dengan kayak ada kerak-keraknya gitu deh, kerak putih. Dan itu dibantu dengan scoringnya yang ya film bisu lah gitu loh.
Iya itu gue suka Pembuat banget musiknya itu orang Bali pula. Orang Bali ya? Iya orang Bali, dia pakai baju adat Bali pas datang ke situ. Oh. Nah, beli siapa? Kan panggilnya beli siapa gitu. Iya, gue ingat ya, ada yang pakai pakaian Bali. Oh dia ternyata. Iya, sama satu temennya. Itu keren sih, kan mereka berdua menang kan. Gue maksudnya keren banget gitu loh, dia sampai bisa menang itu gitu. Berarti kan musik yang dibuat secara orisinil tuh membekas gitu loh. Dan sesuai sama tema. Yes, sesuai sama tema itu sih yang satu hal yang gue notice. Kira-kira bisa nonton Samsara di mana? Itu dia, gue nggak tahu. Mungkin ada yang tahu kita nonton Samsara di mana, mungkin di festival apa. Kayak gitu-gitu film festival biasanya. Ditayanginnya cuma pas lagi festival. Itu terlihat sekali karena sangat eksperimental jatuhnya kan. Hitam putihnya tuh bukan hitam putih yang kayak jatuh cinta seperti film-film, bukan, tapi hitam putih yang bagaikan lu nonton Charlie Chaplin lah. Kayak gitu gitu loh. Tapi dengan local wisdom gitu karena kan kayaknya kalau dari outfit sih itu kerajaan Indonesia seperti itulah. Gitu-gitu. Tapi gue pengen nanya ke lu deh, dari semua film yang diumumin kemarin, film mana yang aja yang udah lu tonton? Ipar Adalah Maut. Satu, itu kalau nggak salah menang editing. Iya, kenapa gue pas disebutin tuh editor terbaik ya kalau kemarin. Disebutin gue selalu langsung bilang Ipar Adalah Maut pasti menang. Dan benar. Ipar Adalah Maut menang. Dari editing itu bisa membawa kita benar-benar ke dalam ceritanya gitu loh. Karena ini kan cerita diambil dari kan, dari kisah nyata yang dipublikasikan sama salah satu konten kreator waktu itu kan gue pernah bilang. Ya waktu itu kita dari review juga. Iya, dari review juga. Udah sama konten kreator, jadi kan dibilang gampang nggak gampang itu, sulit karena harus mengembangkan karakter utamanya gitu kan. Apalagi kan itu cuman cuplikan-cuplikan, namanya di Instagram kan cuma semenit dan berpart-part gitulah. Nah, pembangunan dan itu kan viral akhirnya dibikin film terus. Nah, yang jadi juru kuncinya memang menurut gue editingnya, karena kalau editingnya nggak kayak gitu kayaknya nggak akan menang menurut gue. Iya, karena paham. Khas banget kayak ini kesini pokoknya bener-bener alur cerita kita bener-bener berasa masuk ke dalam dia gitu. Sebenarnya dibilang kayak sinetron juga nggak kayak sinetron. Bener-bener apik lah menurut gua. Oke. Dan dia memang editor senior. Iya. Dan gue juga sempat dengar lu nonton Juki. Itu salah satu, lu nonton kan? Nonton. Itu salah satu hal yang sangat gue nyeselin karena dulu awalnya tuh gue sempet kayak buat tonton kali ya, buat lucu-lucuan aja kelewatan gue. Menang kan? Menang ya. Tapi memang animasi nggak sebanyak itu sih. Iya. Sempat ada speech di mana ya karena membuat animasi tidak mudah. Mudah dan mahal. Gitu. Gue penasaran ini. Kenapa nggak menang Nusarara itu loh? Oh iya, nah gue nggak tahu ya kalau itu. Tapi gue juga nggak nonton sih Nusarara. Gue juga nonton. Tapi gue nonton Juki, karena Juki terkenal banget. Iya, dari komik. Dan banyak. Apanya? Part-part, maksudnya filmnya, movie-nya banyak, kayak ada 3 apa berapa gitu. Oh iya, yang pertama gue nonton. Iya, ada 3, betul. Yang pertama yang gue nonton, yang kedua yang gue nonton, yang ketiga Harta Pula Monyet yang ada Winda Basudara, gue nggak nonton juga. Ya, itu sih paling. Tapi jangan kemana-mana, karena masih ada beberapa pembahasan lagi dan ada press con-nya juga nanti. Oke, kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di FFI. Jadi di sekarang kita bakal nggakin experience kita, siapa aja sih yang udah kita interview. Yang pertama tuh seingat gue kita justru dapat Aming. Iya, Aming kan. Dia itu orang pertama. Keren banget outfitnya. Itu yang gue bilang tadi sih. Gue ini gimana ya, sebenarnya seharusnya tidak dipertanyakan, tapi dia kan pakai sarung tangan merah, tapi setiap jarinya tuh kayak ada gemet. Iya gitu. Lucu banget. Gue gak bingung gimana cara dia ituin HP-nya gitu. Oh iya, gue juga gak kepikiran. Iya kan? Iya. Karena bener-bener di ujung tip of the finger gitu loh. Bener-bener ada itunya. Iya, manik-manik. Aming, terus siapa lagi? Lukman Sardi. Lukman Sardi. Wibawanya sangat ada wibawa. Ini sebuah fun fact ya. Lukman Sardi itu sebenarnya sudah beberapa, ada banyak deh memang. Media kan ada banyak. Iya, media ada banyak. Salah satunya di sebelah saya ada media yang lama banget tuh wawancaranya. Akhirnya mau nggak mau di-cut kan tuh sama krunya, kayak udah ya gitu. Terus Lukman Sardi kesana dulu, melewati gue dulu gitu. Terus dia wawancara lagi. Normal lah. Normal. Durasinya normal. Terus Lukman Sardi pengen jalan di ini dulu ya. Muka dia tuh udah kayak, gue nya gak enak juga kan, takutnya dia udah capek ngomong gitu. Mukanya kayak
ya terlihatnya tidak enak lah gitu, udah capek gitu. Tapi akhirnya dia berkenan. Iya, akhirnya singkat saja gitu. Pertanyaan tentang FFI sama film yang paling film yang paling berkesan gue nanya apa, Kabut Berduri. Oke, film dia sendiri. Iya, ya nggak apa-apa sih. Dia menang banyak juga, lumayan menang banyak. Iya, tapi maksud gue pas gue tanya dia jawab Kabut Berduri. Agak nyesel gue harusnya nanya selain Kabut Berduri gitu loh. Karena gue penasaran aja gitu dari sisi Lukman Sardi apa filmnya gitu yang paling. Satu hal yang sangat gue sesali adalah tidak wawancara Ringo. Iya, Ringo karena cepet banget loh, kayak langsung Kebetulan juga dia itu udah mendekati mulai. Ya. Harus buru-buru. Ya. Prilly juga mau kita wawancara. Dia sibuk banget karena dia ketua pelaksana. Betul, ya itu wajar lah. Dia sangat-sangat sibuk. Terus kita ketemu juga sama Ernest Prakasa. Ernest Prakasa, iya betul. Ernest Prakasa, dia baik sekali. Dia baik sekali, terima kasih Ernest. Coba gue paling kayak Ernest paling apa ya sebutannya? Gue bukan underestimate sih, tapi kayak dia kan orangnya nyantai juga. Jadi gue juga kebawa ke gue gitu kayak. Ya udah santai aja. Ternyata dia sangat tegas dan lugas. Thank you. Terima kasih Ernest. Oke, daripada kita berlama-lama, kita masuk ke preskon aja kali ya. Dan beberapa wawancara ada di sini. Lihat guys. Let's go. Halo semuanya, jadi akhirnya gue liputan di Tangerang Selatan, lebih tepatnya di SBSD. Karena gue diundang ke malam penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Tadi sebenarnya gue udah mencoba untuk menyodorkan mic ke beberapa bintang-bintang seperti Lukman Sardi, Ernest Prakasa, dan bahkan ada Aming juga. Kayak gimana sih keseruannya? Kayak gimana? Udah langsung aja, let's go. Masuk nominasi untuk yang kesekian kalinya. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa menang juga gitu. Ada harapan yang muncul dari hati saya supaya bisa menang sih. Kalau boleh tahu udah berapa tahun sih masuk nominasi FFI ini? Hampir setiap tahun, ini udah tahun kelima kayaknya. Sampai ada yang bilang Alim tuh spesialis nominasi ya kayaknya. Tahun pertama deh Pak, tahun berapa deh? Tahun 2015 kalau nggak salah. Wow. Nah satu lagi nih, ada nggak sih filosofis dari gayanya Mas Alim ini? Gayanya menulis ya? Maksudnya outfit. Sorry. Oke. Outfit ya karena harus ada baju formal, kemudian ada sentuhan tradisional. Jadi saya bawa dua. Satu adalah kain dari teman saya yang di Makassar, dan anak saya sebagai bagian dari tradisional yang tidak bisa ditinggalkan. Kamu jadi elemen atribut bajunya papa gitu. Oke? Tanggapannya dengan FFI tahun ini? Pertama saya seneng banget ya karena ada pergantian dan ternyata maksudnya pergantiannya terbukti FFI bisa berjalan dan tempatnya juga oke di ASBSD gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini belum selesai ya, tapi mudah-mudahan bisa berjalan lancar semuanya. Amin. Jadi selamat buat para panitianya juga. Iya, terima kasih Mas Alim, sukses, semoga menang. Year after year ya, pelaksananya makin oke, makin bagus, dan development-nya makin sophisticated, semuanya well managed, well prepared, dan seneng aja gitu. Makin kesini tuh makin menyenangkan untuk diikuti. Belum lagi penyelenggaraannya efisien, udah gitu tepat sasaran, nggak terlalu banyak seremonial A, B, C, D. Pokoknya makin tahun tuh makin best aja. Kalau boleh tahu dari pakaian Mas Aming sendiri nih, itu ada filosofis tersendiri nggak? Filosofinya emang bisa dibilang ada warisan Nusantara. Tiba-tiba kepikiran kok ada sarung tangan merah, terus blazernya putih. Wow, saya nasionalis banget ya gitu ya. Tiba-tiba oke, sepertinya baju ini bakal representatif buat acara malam ini, dan lumayan lah ya. Diri aku tuh mensupport sahabat aku Aryo Bayu yang tahun ini terpilih menjadi komite Festival Film Indonesia. Dan ini sebuah perjalanan lagi yang baru, bukan hanya buat seorang ketua umum, tapi buat kita semua. Bagaimana kita melihat industri film Indonesia yang lagi luar biasa dengan jumlah penonton lebih dari 60 juta. Tapi momentum ini harus dipergunakan dengan baik. Nah, harapannya aku terhadap Festival Film Indonesia ini menjadi sebuah benchmark bahwa tiap tahun akan ada lagi karya yang lebih baik lagi, sehingga industri ini secara ekonomi, secara kualitas akan semakin baik dan bisa jadi akan membawa penonton yang lebih banyak untuk film Indonesia. Oke, satu lagi mau tahu dong, di tahun ini satu film Indonesia yang menurut Mas Lukman Sardi memorable kalau ditonton.
of course Kabut Berduri. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Umar atas waktunya. Ya, terima kasih teman-teman Dewan Juri terutama yang udah memberikan kami kehormatan 11 nominasi buat JCDF dan 2 nominasi buat Agak Lain. Total 13 nominasi buat Imaginary tahun ini pastinya sebuah prestasi yang membanggakan buat studio kecil seperti kami yang akan pasti lebih menjadi motivasi buat berkarya ke depannya. Kalau dari Korener sendiri, film yang tahun ini yang paling memorable buat Koreners yang mana? Dari semua film? Dari semua film? Wah, dari semua film Indonesia banyak banget ya. Tapi kalau boleh narsis dikit sih, buat gue tahun ini Jatuh Cinta Seperti Film-film jadi sesuatu yang sangat mungkin buat kami nilainya sangat filosofis gitu. Walaupun secara penonton mungkin 600.000 sekian penonton bukan perolehan luar biasa di box office, tapi menguatkan kepercayaan kami bahwa mau film genre apapun, kalau kita bisa menggarap dengan baik, dengan skenario yang baik, eksekusi yang baik, semuanya pasti punya ruang di penonton Indonesia. Gitu. Bagaimana untuk Agak Lain, Koreners? Ya, Agak Lain sih rasanya nggak ada yang menduga ya, nggak ada yang menduga kita bisa mencapai 9,1 juta penonton. Rasanya entah mungkin akan terjadi berapa puluh tahun lagi mungkin. Sebuah kejadian yang sangat unik dan tidak diprediksi ya. Kita juga lagi menyiapkan Agak Lain 2, tapi tentunya sangat-sangat sadar bahwa perolehan kemarin tidak bisa kita jadikan patokan gitu. Oke, terima kasih Koreners. Thank you. Iya, kayaknya aku lebih sesuai dengan kebutuhannya aja sih, sesuai lagi pergi kemana, mau kemananya gitu. Karena kayaknya rasanya kalau ribet tapi tempatnya ternyata santai dan super chill kan juga kayak mau kemana bun gitu. Tapi kalau misalnya kitanya underdress ke acara yang sangat formal kan juga rasanya nggak sopan sama yang muda. Jadi kayak aku selalu menyesuaikan dengan event yang mau aku datangi aja sih. Sesuai dengan dress code-nya formal dengan sentuhan Nusantara. Kalau aku lebih ke tipe aku beli yang aku suka aja sih. Dan kayak udah punya sesuatu yang mirip di rumah atau belum gitu. Kalau misalnya aku suka tapi kayaknya udah ada yang mirip deh di rumah, kayak jangan karena cuma menu-menu lemari aja. Tapi kalau misalnya sesuatu yang aku suka dan aku belum punya, aku nggak ngelihat itu harus branded atau enggak sih. Yang penting aku suka. Malam ini malam yang spesial untuk tidak hanya insan perfilman tapi juga untuk ekosistem film dan juga untuk Indonesia. Selamat datang penonton dan juga pecinta film Indonesia dalam acara Red Carpet Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Membaca 3 kategori pertama. Mira Lesmana, nominasi film animasi pendek terbaik. Kategori sutradara terbaik diberikan kepada Gari Nugroho. Tepuk tangan untuk kita semua. Inilah dunia baru sinema kita. Terima kasih. Film cerita panjang terbaik diberikan kepada Jatuh Cinta Seperti Film-film. Film ini, award ini buat semua teman-teman kru di luar sana. Hidup film Indonesia! Apa latar belakangnya membuat animasinya? Ya, sampai dapat juara, latar belakangnya apa? Masalah persoalan yang sangat krusial. Ya, dicakin profesor ya, silakan. Pendidikan sih. Jadi ini tentang kalau garis besarnya tentang anak yang dia ditinggal bapak ibunya, kemudian dia diasuh oleh seorang profesor. Jadi dengan, kalau di istilah Jawanya tuh nyantrik, terus dia belajar dengan sistem yang tidak konvensional. Harapannya adalah supaya nominasi ini menjadi kompetitif di masa depan nanti. Saya pikir harapannya semakin banyak nantinya film-film animasi panjang
supaya kita apresiasi, benar-benar bisa kita apresiasi sekali, sehingga industrinya juga maju dan pelaku-pelakunya juga maju. Dan akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk memproduksi film ini dan mendapatkan sebuah apresiasi, mungkin apresiasi yang paling tinggi gitu di negara kita, di Indonesia gitu, di Festival Film Indonesia. Waktu pertama kali aku dapat kabar aku jadi salah satu nominee di kategori ini sih, aku sudah cukup merasa sangat terhormat sekali dan bahagia karena wow, sungguh partnerku di kategori yang sama semuanya bagus-bagus banget. Ada Zulfa, ada Ute, ada Widuri, ada Asmara, semuanya masing-masing di filmnya masing-masing tuh sangat sangat stealing attention sekali gitu. Jadi terhormat sekali bisa bareng sama mereka di kategori. Kalau bagi saya pribadi kan ini pertama kali ya, dan ini kolaborasi sama mentor saya, guru saya, Pak Menfu. Ya, udah saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi di sini. Surprise yang luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi akan muncul lagi di event Festival Film Indonesia. Sejak terakhir saya mendapatkan piala sebagai sutradara terbaik di film Surabaya 45. Di 2025 kita rencana 5 judul film. Satu adalah menjelang waktu maghrib kedua, Si Jin kedua, lalu film yang ditunggu-tunggu Pengabdi Setan ketiga. Dan ada 2 film drama. Perasaan saya yang jelas, saya dari aktor lokal ya, dari Sidoarjo. Saya masih bertahan di sana dan nggak mau pindah juga ke Jakarta karena saya pikir saya ingin memberikan motivasi ke teman-teman lokal juga, bagaimana caranya berkarya, bagaimana caranya berusaha menjadi seorang aktor yang bisa masuk ke film nasional, dan saya bisa membuktikan ini untuk kalian semua. Dapat penghargaan dari penonton itu penghargaan, kalau buat saya ya, penghargaan paling tinggi justru. Terima kasih benar-benar. Bang Yowo mau menyampaikan sesuatu? Sama-sama. Ini justru karena tahun ini kan hubungan penonton sama senias erat banget, dan kita nggak ada campaign, nggak ada minta orang vote, bahkan di sosmed nggak ada, dan ini berarti murni, jadi ini lebih dari berarti sih. Senang sekali pastinya bisa mendapatkan vote dari penonton Indonesia, karena kan tujuan berkarya pasti untuk penonton, dan senang banget kalau memainkan karakter yang penonton suka dan mungkin membekas di hati mereka. Jadi berterima kasih sekali untuk fans saya Prilverse yang nggak pernah capek untuk ngevote sampai akhirnya bisa naik panggung dan mendapatkan piala pilihan penonton ini. Ya, mudah-mudahan sih film komedi bisa lebih dari sekedar film lucu-lucuan, tapi bisa memberikan kontribusi yang cukup penting gitu ya dalam industri perfilman Indonesia. Dan terima kasih juga buat penjaga-penjaga bioskop kita yang sudah menyobek 9 juta tiket lebih. Kita juga kemudian diberi inspirasi oleh Sherina yang kebetulan sering melakukan pelepas liaran bersama BOSF atau Borneo Orangutan Survival Foundation, dan kita diajak pertama kali untuk melihat bagaimana orangutan dirilis. Kemudian berempat kita juga sempat melihat beberapa lokasi di Kalimantan, dan akhirnya kita sempat nginep bersama-sama di puncak ya. 3 hari ya, untuk benar-benar menyelesaikan cerita ini sama-sama. Seru banget, dilengkapi dengan yoga di pagi hari, makan pedes-pedes di siang hari, dan hasilnya adalah skenario petualangan cinta. Karena sebenarnya saya tidak terlalu yakin film bisu ya, dengan hitam putih ya, dengan bergaya, dengan mengambil tema tradisi dengan musik gabungan gitu bisa meraih sutradara terbaik ya. Tapi menurut saya nominasi untuk seluruh tim saya, menurut saya itu yang terbaik bagi saya. Jadi ini adalah penghargaan sutradara terbaik mungkin yang kedua ya kalau di FFI ya. Saya sendiri lupa kalau film terbaik juga yang kedua berarti. Tapi yang pasti I'm very happy and I'm glad ini semua yang ada di atas panggung ini benar-benar adalah keluarga kami yang kita susah senang bareng, tapi sebenarnya lebih banyak senangnya bareng ya kayaknya ya gitu. Dan
kita berempat, Mita, Yandi, Ringo. Terima kasih ya, kita udah diajak menggodok ceritanya dari awal, dari benar-benar ceritanya berubah-berubah dan sampai ternyata hari ini kita memeluk piala ini. Ini kebetulan bukan nominasi saya yang pertama gitu. Selama ini saya sangat terbiasa. Bukan nominasi pertama, jadi maksudnya selama ini saya terbiasa. Saya hafal banget gerakan saya, senyum, kemudian setelah itu tepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada pemenang ya seharusnya. Dan itu akan saya lakukan lagi malam ini gitu. Saya pikir seperti itu karena jujur saya nggak punya keyakinan kenapa. Saya tahu perjalanan saya di film, saya tahu kapasitas saya seperti apa. Sangat jauh daripada aktor-aktor yang saya kagumin sekarang yang ada di sini. Saya jauh dari itu. Kenapa saya bisa mendapatkan ini? Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal karena saya bekerja sama orang-orang yang luar biasa sekarang di sini. 20 November 2024 di ASBSD mungkin bisa dibilang sebagai malam penuh bintang karena kita baru saja menyelesaikan Piala Citra, lebih tepatnya malam anugerah untuk Piala Citra FFI 2024. Selamat buat kru dan juga cast dari Jatuh Cinta seperti di film-film. Sudah menjadi film terbaik, aktor pria terbaik, aktris terbaik. Banyak banget, Mas Ringo, Kak Nirina, Yandi Lawrence, Ernest Prakasa, banyak sekali.